Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita harus tahu diri juga bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lain. Bisa saja di masjid ini yang ikut ngaji juga para jin. Makanya sampai jangan ngakuan kalah sama jinnya. Jinnya aja keren. Mulai dari awal sampai akhir cicik, duduknya cicik mendengarkan. Sedangkan manusianya, umatnya Kanjeng Nabi malah tidurannya. Karena yang ikut ngaji itu bukan cuma bangsa manusia, dan pernah juga Rasulullah juga mengajari bangsa jinnya. Sama. Yang ikut ngaji di sini juga bisa saja juga dari bangsa jin. Kelihatan padahal sesebleknya, padahal sesek berbondong-bondong datang ngaji ke amamnya. Lu nggak kelihatan ya? Iya, dari bangsa jin. Nanti terkenal di pondok jinnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qalam Qadirul La Yumallu Sama'uhu Tanazzaha Al-Qawli Wa Bilwaniyati Bihi Astaghfi min kulli dari wa nuruhu dalilul qalbi Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufi Wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mulati Wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan Wa anis bihi ya Wasalli wasallim kulla yawmin wa laylati ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Inni sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam,
wajjahtu, aku hadapkan wajahku, wajhiya, kepada wajahnya Allah, lilladzi, yang mana Allah pemilik fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, secara condong, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku minal musyrikin, dari kelompok orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi setelah perdebatan antara Kanjeng Nabi Ibrahim dengan kaumnya, kemudian terakhir Kanjeng Nabi Ibrahim mengatakan, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku bari'un, lepas tangan, cuci tangan, mimma tusyrikun, dari sesuatu yang musyrik, yang menyekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim di closing statementnya seperti debat cawapresnya, capres dan cawapres. Jadi ada closing statement, penutup. Statement penutupnya, aku berlepas diri loh dari menyekutukan Allah, aku nggak melok-melok. Ayo, aku nggak melok-melok, gitu ya. Terus apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Ibrahim kepada kaumnya? Ini sesungguhnya wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku, hatiku, wajhiya, kepada wajahnya, lilladzi, yang mana fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, langit-langit dan bumi, Hanifah ini condong, fokus, hanif. Jadi kalau kita sedang sholat, setelah takbiratul ihram membaca apa? Doa iftitah. Doa iftitah pasti ada ininya. Kalau Syafi'iyah, kalau NU, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Kemudian itu doa, namanya doa iftitah, ditambah muslimah. Jadi hanif itu condong. Jadi kalau ada dua sesuatu di hadapan kita, ada cewek dan dua cewek pas di depan kita, satunya wayu, satunya welet, biasanya kita condong kepada cewek yang ayunya. Kalau yang welet nggak dilirik belas. Jadi condong. Jadi walaupun itu pas berada dua-duanya di depan kita condong kepada satu, yaitu hanif. Kecondongan kita terhadap sesuatu itu namanya hanif. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Setelah berdebat dengan kaumnya, sampai Kanjeng Nabi Ibrahim memberi hujah, memberi contoh tentang adanya bintang yang lebih hebat dari sembahan mereka saat itu, dari patung-patung yang mereka sembah saat itu, bintang apa namanya? Bintang kejora yang terangnya luar biasa. Itu loh lebih indah, lebih hebat.
Namun setelah itu berlalu lenyap dari pandangan mata, diganti rembulan. Apalagi rembulannya rembulan purnama, ya, identik dengan cewek nantinya. Wajahmu seperti rembulan, ya, bersinar menerangi hatiku. Ya. Kemudian setelah malam berlalu, rembulan juga lenyap, diganti matahari yang menyinari bumi, menghangatkan bumi. Sedangkan berhala-berhala nggak bisa menghangatkan. Lebih hebat matahari, namun matahari juga lebih besar juga. Ada akbar, lebih besar, ini lebih besar, menghangatkan, banyak manfaatnya. Namun aku tidak menyembahnya, kata Kanjeng Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim ada kecondongan di dalam hatinya. Kecondongan itu yang namanya tauhid. Kalau condong kedua-duanya itu namanya musyrik. Ya, nggak boleh ada sekutu terhadap Allah, nggak boleh kita membanding-bandingkan, ada kekuatan, ada pembanding dengan Allah, ada Tuhan selain Allah, Tuhan ya, selain Allah tuh nggak ada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang patut untuk kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang patut kita taati kecuali Allah, la mahbuba illallah, tidak ada yang patut kita cintai kecuali Allah, la mahbuba illallah, tidak ada yang patut kita abdi, kita taati kecuali Allah. Kalau kita sudah bisa condong wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk dari kelompok orang-orang yang menyekutukan Allah. Kalau masih ada tandingan-tandingan Allah, itu namanya musyrik. Tak boleh kita mengadakan tandingan-tandingan, apalagi kita ngaku-ngaku Tuhan. Ya, tak boleh. Allah yang menciptakan langit, beberapa langit beserta isinya. Allah juga yang menciptakan bumi. Makanya kita harus condong, gak boleh. Sedangkan yang dipertuhankan oleh mereka orang yang musyrik adalah patung-patung yang tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat. Semua yang ada di langit-langit, yang ada di bumi, semua adalah ciptaan Allah, termasuk sesembahan orang-orang yang musyrik, sesembahan orang-orang yang kafir. Jadi berhala-berhala yang mereka bentuk pahat itu kan juga ciptaannya Allah. Mustahil berhala memberi manfaat maupun mudarat. Begitupun juga kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jangan sampai ngaku-ngaku Tuhan karena sakti mandraguna, seperti siapa? Fir'aun, nggak pernah sakit, kerajaannya luar biasa, kekuasaannya luar biasa, kemudian sampai ngaku-ngaku Tuhan. Atau kita mempertuhankan selain Allah manusia karena lahir tanpa ayah, kemudian kita katakan bahwa itu anak Tuhan. Siapa contohnya? Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Jangan sampai karena gak punya ayah terus dikira anaknya Tuhan. Ya, banyak sekarang lahir anaknya tapi tanpa ayah, banyak. Ditanya mana ayahnya, Bu, hasil sumbangan.
Kanjeng Nabi Yuna Adam aja tanpa ayah, tanpa ibu jauh lebih ekstrimnya. Kalau Kanjeng Nabi Yuna Isa masih punya ibu. Siapa nama ibunya? Siti Maryam. Ya. Kalau kita sudah bisa menghilangkan Tuhan-Tuhan selain Allah dari dalam hati kita itu namanya hanif, condong. Jadi kalau kalian sholat, tatkala membaca doa iftitah itu sudah proses untuk menyondongkan diri. Jadi harus fokus ya, nggak boleh lirik sana, lirik sini. Fokus dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam. Hanif. Wahajjahu qaumuhu, dan apa yang terjadi setelah Kanjeng Nabi Ibrahim mengikrarkan seperti itu? Wahajjahu qaumuhu, tetap melontarkan hujjah, melontarkan pendapat, mendebat kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, tetap disanggah. Yang penting pokoknya itu ciri-cirinya orang yang kafir, yang menutup dirinya dari petunjuk, dari nasihat orang lain. Pokoknya yang penting, pokoknya begini menurut aku, yang penting aku, pokoknya aku. Udah pokoknya berarti orang itu udah menutup dirinya dari nasihat, dari petunjuk. Qala jauh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, atuhajjuni fillah, apa kalian mau mendebati aku, mau menyerang aku dengan pendapat kalian fillah tentang Allah? Wa qad hadani, ingat sesungguhnya aku sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa qad hadani, dan sesungguhnya hadani telah memberi petunjuk kepadaku siapa Allah. Tenang sudah. Karena Kanjeng Nabi Ibrahim cerdasnya orang, Kanjeng Nabi Ibrahim ini karena sudah dibuka oleh Allah cakrawalanya, sehingga diperlihatkan kerajaan langit maupun kerajaan bumi. Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Jadi kerajaan langit-langit dan bumi sudah dibuka oleh Allah. Cerdas Kanjeng Nabi Ibrahim. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, ya, bapak tauhid. Kanjeng Nabi Ibrahim, apakah engkau akan mendebat aku, akan menyerang aku dengan hujah-hujahmu tentang Allah? Tenang aja, waqad hadani, sedangkan aku sungguh telah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau sudah dapat petunjuk, anteng jejak, nggak limpan dari orang, nggak kesana nggak kesini, hanif jejak. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi, dan tidaklah aku takut terhadap apa-apa tusyrikuna bihi, yang menyekutukan kalian bihi dengan Allah. Takut Kanjeng Nabi Ibrahim dengan sesembahan-sesembahan, tak takut kualatnya. Kanjeng Nabi Ibrahim tak takut kualat kepada patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka sekutukan dengan Allah. Malah apa yang terjadi? Dikampahi semua berhala-berhalanya oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, kecuali patung atau berhala yang besar nggak dikampahi ya. Kemudian kampaknya dikalungkan, ditaruh di lehernya yang besar. Kalau yang kecil-kecil hancur beserta dengan tanah, dikampahi, dihancurkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi? Heboh, di kuilnya itu heboh. Sopo ini sing hancurkan berhala-berhala ini. Kemudian disampaikan ke raja siapa? Namrud.
lapor aja, iya Tuhan kita telah binasa. Tuhan kita telah dihancurkan oleh seseorang. Siapa kira-kira? Siapa lagi kalau bukan Ibrahim? Sedangkan Ibrahimnya dari sini sekarang nggak ketok. Ganteng-ganteng nggak ketok. Setelah disidang Nabi Ibrahim datang ditanya oleh Namrud, apakah engkau yang nampaki patung-patung cili-cili ini? Gak jawab kanjeng Nabi Ibrahim, cuma kanjeng Nabi Ibrahim ngasih isyarat itu lho nampaki ono apa di leher berhala sing putih dewi lho. Berarti dia mungkin sing nampaki. Terus jawab mereka itu, mustahil, mana bisa berhala jalan terus nampaki situ-situ, mana bisa berhala menjawab, kan berhala dibuat dari batu. Tertawa kanjeng Nabi Ibrahim, oh iyo, kok disembah, udah tahu berhala nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, kok disembah. Berarti mau agak stresnya. Berarti orang musyrik, orang kafir itu sebetulnya stresnya, bingung dia. Illa ayyasha rabbi syai'an, kecuali ayyasha sungguh-sungguh berkehendak Rabbi Tuhanku yaitu Allah syai'an terhadap sesuatu. Ketika Allah yang berkehendak ya aku tidak. Jadi kita takutnya hanya kepada Allah, takut kepada Allah, takut atas larangan-larangannya Allah adalah bentuk dari takwa kita kepada Allah. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu namanya takwa. Gimana dalilnya? Gimana? Imtithal. Terus imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Jadi syaratnya orang takwa itu ada dua, mengerjakan apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Baik dalam keadaan dalam keadaan sepi, gak ada orang, maupun niatan dalam keadaan banyak orang. Zahiran wa batinan, zahir dan batin kita harus mengerjakan ikhlas karena Allah. Jadi takwa itu lahir batinnya, bukan cuma lahirnya tok, zahirnya tok yang bilang aku takwa lu kepada Allah. Tak kala banyak orang, tak kala sepi embunnya. Kecuali Allah menghendaki sesuatu, kanjeng Nabi Ibrahim mengatakan aku takut. Apa lagunya Pak Saung gimana? Aku takut atas segala dosa-dosaku. Aku takut gimana? Dosa yang telah takut mati, nggak sempet tobatnya. Makanya mumpung kita masih hidup, koreksi diri. Dikhawatirkan ada sesembahan selain Allah. Kita sering mempertuhankan hawa nafsu kita. Ya. Kita sering mempertuhankan bisikan setan ke dalam hawa nafsu kita. Kita koreksi, lebih takut mana?
kita kepada Allah atau kepada bisikan setannya? Kita lebih percaya mana antara janji-janjinya Allah atau janji-janjinya setannya? Padahal setan sering ngepranknya. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Wasi'a meliputi Rabbi Tuhanku kulla syai'in terhadap segala sesuatu ilma dengan ilmunya. Jadi ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu lahir maupun batin, di langit maupun di bumi, gaib maupun nyata. Alimul ghaibi wasyahadati. Jadi ilmunya Allah itu meliputi yang gaib maupun yang nyata. Apalagi yang nyata, yang gaib aja Allah tahunya. Apa yang kita kerjakan sudah kita lupakan, tapi Allah tetap tahu detail perhitungannya Allah. Berarti Allah itu Al-Khabir, zat yang maha detail perhitungannya. Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak mempergunakan otak kalian? Oh iya, sesembahan dibuat-buat sendiri, dipahat-pahat sendiri, buat hujah-hujah sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri. Lucu menggelikannya. Tapi kita sesama makhluk Allah, sesama hamba yang ciptaan Allah, kita harus menghargai keyakinan orang lain. Tidak boleh kita menghina sesembahan orang lain. Apa awakmu kok nyembah patung? Tidak boleh ya. Kita harus menghargai, tidak boleh menghina sesembahan orang lain, Tuhan orang lainnya. Sekarang kita hidup rukun dengan bermacam-macam agama di Indonesia. Kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain, nyembah patung yang sedang tidur, nyembah patung yang sedang digantung. Nggak boleh. Diterangkan di surat Al-An'am 108 di belakangnya itu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kalian menghina orang-orang yang menyembah dari selain Allah, menghina sesembahannya. Fayasubbullah, maka nanti mereka akan menghina Allah adwan dengan kebencian, dengan permusuhan, bighairi ilmin, dengan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Tak boleh kita menghina-hina sesembahannya orang lain. Menghina ya nggak boleh. Boleh menghina. Kalau berdakwah boleh. Kalau memberi tarbiyah boleh. Tapi nggak boleh menghina atau melecehkan. Tuhanmu aja pakai sempak kok disembah. Nggak boleh. Tuhan mulu patung cilik lagi, nggak boleh. Ada yang gede loh di Papua gedenya, tetap nggak boleh menghina. Pasti mereka juga akan menghina Tuhan kita, akan menghina Allah. Nanti Tuhanmu ditanya gitu. Ada di dalam hatiku, cilik berarti. Pokoknya nggak boleh menghina sesembahan orang lain, keyakinan orang lain. Dan kita tidak boleh takut tusyrikuna bihi, kepada sesembahan mereka, yang sesembahan mereka itu nggak akan memberi manfaat maupun mudaratnya. Misalkan ada teman nih, dia kena penyakit stroke, ditanya kepada Mbah Dukun,
jampi-jampikan aku. Kenapa? Ini setruk. Kenapa kok setruk? Pas kerja di sebelahnya kuil itu, oh pasti bu ada ini, ada yang angker di situ. Kuil itu biasanya gitu. Ada pohon beringinnya mungkin di situ. Mungkin kamu ini ya melanggar sesuatu di situ. Itu yang bilang bahdukunya, yang bilang paranormal, yang bilang orang pinter, bahkan kadang ngaku-ngaku dia kiai. Ini kamu kena guna-guna, kena jin yang ada di sana. Jangan sampai masyarakat awam dicicili dengan hayalan-hayalan, dengan Tuhan-Tuhan yang menyebabkan mereka akhirnya takut. Berarti pohon beringin itu wangker. Malah pernah Rasulullah melarang sahabatnya itu untuk kencing di lubang di dalam tanah dulu, tak boleh kencing. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyubala fil juhri. Nah, mencegah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kencing di dalam lubang. Jadi nggak boleh. Siapa tahu di dalam lubang itu ada makhluk Allah yang lain, semut kek, jin kek. Jadi kita harus menghormati sesama makhluk Allahnya. Lu kenapa nanya? Sahabat nanya, mayukrahu minal bauli fil juhri. Kenapa engkau mencegah atau memakruhkan kami kencing di dalam lubang di tanah? Dijawab oleh sahabat yang lain, innaha masa inul jin. Sesungguhnya lubang itu tempat tinggalnya jin. Makanya hati-hati kalau mau kencing pada tempatnya, nggak boleh kencing di lubangnya. Kita menghormati sesama makhluk Allah. Juga kita kadang di sawah pagi-pagi jam 1, jam 2 kita ke sawah. Padahal pada waktu jam 1, jam 2 itu ada makhluk Allah yang melata. Contohnya seperti ular sedang mencari makan. Jadi kaget tatkala ke sawah terus lihat ular sawah yang besarnya seperti pahanya sedang memangsa kodok. Jadi kita harus tahu diri juga bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lain. Bisa saja di masjid ini yang ikut ngaji juga para jin. Makanya sampai jangan ngaduan kalah sama jinnya. Jinnya aja keren. Mulai dari awal sampai akhir jejek, duduknya jejek mendengarkan. Sedangkan manusianya, umatnya Kanjeng Nabi malah tidurannya. Karena yang ikut ngaji itu bukan cuma bangsa manusia, dan pernah juga Rasulullah juga mengajari bangsa jinnya. Sama. Yang ikut ngaji di sini juga bisa saja juga dari bangsa jin. Kelihatan padahal seseknya, padahal sesek. Berbondong-bondong datang ngaji ke amamnya. Lu nggak kelihatan? Ya, iya dari bangsa jin. Nanti terkenal di pondok jinnya. Jadi kalau kita sudah hanif, kita nggak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh takut kepada sesembahan selain Allah, karena mereka sesembahan selain Allah itu tidak akan memberi manfaat maupun mudarat kepada kita, kecuali Allah yang menghendaki sesuatu. Begitupun juga kita beriman karena Allah menghendaki.
Mereka tidak beriman karena juga Allah menghendaki. Enggak boleh kita menghina orang lain karena tidak beriman kepada Allah. Bisa saja pada saat itu Allah belum menghendaki. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti akan beriman. Kita sebagai ulama yang terkenal misalkan berbangga diri karena banyak orang yang masuk Islam gara-gara pidato kita, ceramah kita yang menyentuh. Kita bisa mengajak para jamaah, para pemuda untuk ikut pengajian kita, kemudian berbangga diri dengan ceramah-ceramah kita, dengan ilmu-ilmu kita. Itu salah kaprah. Karena sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya. Ada sebagian pamannya yang mati dalam keadaan kafir. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi petunjuk kepada yang ia cintai kecuali Allah yang menghendaki. Gimana ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk terhadap orang yang engkau cintai, melainkan hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa condong, bisa mencapai puncak hanif, sehingga sholat-sholat kita setiap hari yang kita lakukan 5 waktu, sholat sunnah, sholat fardu, kita mendapatkan rasa khusyuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takut kepada sesembahan selain Allah, karena ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.